Selamat datang di segmen kontroversi dan toleransi yang disingkat Veran. Ini adalah episode pertama di mana kita akan mengangkat tema kontroversi, namun tentu akan kita perdebatkan dengan penuh toleransi. Dan topik perdana kita adalah Maru Batik. Kontroversi yang kita angkat adalah sebuah perdebatan atau pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda tentang suatu hal, yang dalam hal ini adalah Maru Batik. Isu yang menjadi sumber kontroversi Maru Batik sebetulnya bukan merupakan masalah yang kompleks atau sulit untuk dipecahkan secara satu sisi. Yang dibutuhkan hanya pemikiran yang cermat dan terbuka. Sementara toleransi yang kita angkat adalah sikap terbuka dan pengertian terhadap perbedaan yang ada di antara individu, kelompok, atau komunitas pecinta cana. Toleransi melibatkan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbeda dalam pendapat, cara, ataupun strategi, tanpa merendahkan atau menyerang satu sama lain. Saat ini sedang ramai dalam dunia permaruan Nusantara yaitu Maru Batik, di mana fenomena Maru Batik ini ditanggapi banyak pihak dengan berbagai pendapat, rasa penasaran, dan emosi. Banyak pihak ikut hanyut terbawa dalam adu argumen ini. Mulai dari nelayan ikan cana, para kiper atau penghobis, produsen pelet, penjual bibit ikan, hingga konten kreator. Semua merasa punya pendapat sendiri yang harus dibenarkan. Ada pula segelintir netizen yang memegang prinsip, manusia diciptakan dengan satu mulut dan dua tangan. Yang artinya, ngapain berdebat adu mulut, jika bisa baku hantam. Makin ribut, makin seru. Jika ada yang mengetahui suatu cara dalam mentreatment Maru Batik, bolehkah orang tersebut merahasiakannya? Sebagai sebuah pertanyaan moral, jawabannya tergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Namun, secara umum tidak ada kewajiban moral yang mewajibkan orang tersebut untuk membagikan informasi yang ia ketahui jika memang ia tidak ingin melakukannya. Meskipun dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman tersebut, mungkin dapat membantu memajukan dunia permaruan di Indonesia. Ataupun dengan membagikan informasi tersebut, dapat membantu kiper lain yang juga memiliki minat yang sama dalam memprogres ikan cana menjadi lebih cantik. Namun pada akhirnya, keputusan untuk membagikan atau merahasiakan informasi itu, sepenuhnya tergantung pada orangnya. Tentu kita harus menghormati keputusan itu. Bila ada yang merasa tidak puas, pertimbangkan untuk menemukan keunikan dan keunggulan lain dari ikan cana yang dimiliki masing-masing. Jika kita mengungkapkan suatu teori entah itu Maru Batik karena genetik atau karena proses treatment, itu merupakan bagian dari proses yang harus melibatkan pengujian, eksperimen, dan pembuktian. Jadi bisakah masing-masing pihak yang berdebat ini menunjukkan bukti dari teorinya? Dalam konteks ini, penjelasan yang baik dan bukti yang kuat merupakan dasar dari teori yang baik. Jadi, di pihak manapun Anda berada entah itu pihak genetik atau pihak treatment, pastikan bahwa Anda menyajikan bukti dan argumen yang cukup untuk mendukung pendapat tersebut. Jika teori Anda diterima oleh komunitas, bukti dan eksperimen lebih lanjut mungkin perlu dilakukan untuk memperkuat teori tersebut. Namun, jika teori Anda ditolak atau ditantang, pastikan bahwa Anda memperhatikan kritik dan masukan yang diberikan dan terbuka untuk memperbaikinya. Tidak semua kontroversi memberikan nilai negatif. Kita dapat melihat adu argumen dalam kontroversi sebagai kesempatan untuk belajar dan memperoleh informasi baru. Dalam kontroversi Maru Batik ini, adu pendapat bisa membantu mengasah berpikir para kiper agar lebih rasional dan kritis. Mengikuti dalam arus adu argumen seperti yang dilakukan oleh Mimin tentu saja dapat meningkatkan eksposur konten dalam channel ini. Adu argumen atau cuma sekedar berkomentar bisa menjadi cara untuk menarik perhatian orang lain dan menarik subscriber seperti yang dilakukan oleh Mimin. Salah satu kunci untuk mengakhiri kontroversi Maru Batik ini adalah dengan mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Cobalah untuk mengerti mengapa orang lain memiliki pendapat yang berbeda dan cari tahu apa yang mendasari pandangan mereka. Dalam situasi kontroversial, seringkali terjadi emosi yang naik turun dan saling menyerang secara pribadi. Untuk mengakhiri kontroversi, penting untuk tetap tenang dan menjaga sikap hormat terhadap orang lain. Bahkan jika Anda tidak setuju dengan pendapat mereka, cobalah untuk berkomentar dengan jelas,
tanpa menyerang atau memojokkan orang lain. Alihkan fokus dari perbedaan dan temukan kesamaan di antara semua pihak yang terlibat. Fokus pada apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memajukan dunia permaruan Nusantara. Nelayan makmur, penghobis happy, pedagang cuan, dan channel konten kreator meledak.